Hai Strong Builder, apa kabarnya? Pada minggu yang sebelumnya, kita sudah belajar ketekunan yang pertama di dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu belajar firman Tuhan yang kita alami dan kemudian kita bagikan kepada semua orang yang memerlukannya. Dan sekarang kita mau belajar ketekunan yang kedua, bertekun di dalam persekutuan, berasal dari akar kata koinonia. Artinya persekutuan yang erat dan dekat satu dengan yang lain. Pertanyaan buat kita semua hari ini, bagaimana hubungan dalam pemuridan dan komunitas dalam pelayanan yang sedang terjadi di Abala Barat? Apakah kita semua cukup dekat atau cukup erat? Firman Tuhan mengajar kepada kita semua prinsip yang dinamakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Justru melalui persekutuan kita bisa menemukan satu proses untuk saling menajamkan di dalam kehidupan kita. Kelihatan sekali dari wajah kita semua mulai tajam. Kata-katanya juga tajam, tindakannya juga tajam. Tapi hari ini saya percaya ini semua tujuannya adalah untuk membentuk karakter kita supaya semakin serupa seperti Kristus. Alkitab juga mengajarkan di dalam Yakobus pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-16, ini juga adalah sebuah prinsip di mana kita akan memiliki persekutuan yang justru menyembuhkan bahkan memulihkan satu dengan yang lain. Yaitu di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Prinsip yang kedua, kita bangun hubungan persekutuan lewat keterbukaan, lewat pengakuan. Dan bukan hanya itu, kita harus doakan. Jadi persekutuan yang benar adalah bukan hanya sekedar terbuka, tapi saudara harus lakukan juga dengan prinsip berdoa sesudah keterbukaan itu. Jadi bukan diceritakan, digosipkan, namun kita benar-benar membawa di hadapan Tuhan supaya pengakuan mendatangkan terang Tuhan dan terang Tuhan membawa pemulihan dan kesembuhan. Inilah yang dinamakan prinsip saling mengembalakan, saling bersekutu, saling mendukung lewat doa, dan bahkan kita menjadi lebih dekat dan lebih erat lagi di dalamnya. Di dalam prinsip yang kedua, saya berikan kata supaya kita tidak lupa perlu openness and accountability. Kenapa di Abala Barat kita melakukan prinsip pemuridan? Karena di dalam pemuridan kita bisa punya keterbukaan. Di waktu kita dimuridkan, waktu kita juga memuridkan, kita bisa memiliki saling bertanggung jawab satu dengan yang lain. Saya mau mengajak kita sebagai sebuah keluarga, kita bisa lakukan di pemuridan, dan kita juga bisa dilakukan di komsel, di komunitas di mana kita berada. Tentunya ada bagian-bagian yang kita mungkin tidak bisa ceritakan semua, tapi itu kita bisa ceritakan dalam pemuridan di mana kita berada. Dan hari ini saya yakin, kalau kita memiliki persekutuan yang erat dan dekat satu dengan yang lain, maka saya yakin dan percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan berkata, bila 2 orang atau 3 orang hadir, memiliki sebuah prinsip, mereka di dalam persekutuan yang erat dan dekat di dalam koinonia, maka Tuhan hadir di sana dan Tuhan akan menjawab semua hal yang mereka doakan dan mereka butuhkan. Hari ini saya mau mengajak seluruh jemaat Abala Barat hidup di dalam persekutuan koinonia yang dekat dan erat. Coba kita temukan penghalang-penghalang apa di dalamnya dan kita selesaikan, dan percayalah hari ini kita akan menjadi seperti gereja mula-mula yang punya kedekatan yang otentik. Kasih dari Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kasih agape menyertai setiap kita. Saya rindu mengajak kita hidup di dalamnya. Selamat mempraktekannya. Tuhan Yesus memberkati.